Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Citra Oktarinda Wole dengan NIM 1120230006 Prodi Sarjana Gizi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang statistika parametrik yang diterapkan dalam bidang kesehatan. Nah, yang pertama kita akan membahas statistika parametrik. Statistika parametrik adalah analisis statistik yang mengonsumsikan data berdistribusi normal dan berskala interval atau rasio. Contohnya uji T, ANOVA, regresi linear, dan uji Bayesian product moment. Digunakan untuk meneliti data kesehatan seperti tekanan darah, kadar glukosa, atau status gizi. Nah, di sini juga kita akan membahas uji Bayesian product moment. Digunakan untuk mengetahui hubungan atau korelasi antara dua variabel berdata numerik interval atau rasio. Syarat penggunaan data berdistribusi normal. Nilai R min 1 kurang lebih R kurang lebih ditambah 1. R sama dengan ditambah 1 hubungan positif sempurna. R sama dengan min 1 hubungan negatif sempurna. R sama dengan 0, tidak ada hubungan. Nah, di sini juga teman-teman ada contoh tabel interpretasi nilai R. Misalnya, nilai R 0,00 sampai 0,199 tingkat hubungan sangat rendah. Selanjutnya 0,20 sampai dengan 0,399 rendah. 0,40 sampai 0,599 sedang. 0,60 sampai 0,799 tingkat hubungannya kuat. 0,80 sampai 1,000 sangat kuat. Selanjutnya rumus korelasi Pearson. R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Koefisien determinasi Kp sama dengan R kuadrat kali 100% menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap Y. Contoh kasus, hubungan asupan energi X dan status gizi Y pegawai di Puskesmas Mutiara. Hasil perhitungan R sama dengan 0,684, hubungan kuat dan positif. Kp-nya sama dengan 46,79%. Asupan energi memengaruhi status gizi sebesar 46,79%. T hitung 2,963 besar dari tabel 1,812, hubungannya sangat signifikan. Selanjutnya kita akan membahas pengolahan data di SPSS. Langkah-langkah: buka SPSS, buat variabel di variable view, masukkan data di data view, pilih menu analisis, correlate, dan bivariate. Centang portion to tilde flag significant. Klik OK, lihat hasil korelasi dan signifikasi. Contoh hasil, R sama dengan 0,997, hubungan positif sangat kuat. P kurang dari 0,001 sangat signifikan. Selanjutnya kita akan membahas uji validitas dengan ppm. Tujuan menilai apakah item kuesioner valid atau mengukur apa yang seharusnya diukur. Kriteria: jika R hitung besar dari R tabel, item dinyatakan valid. Kedua, sistem item Q1 sampai dengan Q5 memiliki R hitung antara 0,622 sampai dengan 0,792 besar dari R tabel 0,5214, itu semuanya valid. Selanjutnya kita akan membahas tentang kasus. Kasus yang pertama, seorang ahli gizi ingin mengetahui hubungan antara asupan energi, kilokalori, dan berat badan pada 10 remaja. Hasil analisis menunjukkan nilai R sama dengan 0,85 dan P kurang dari 0,05. Apa arti hasil tersebut? A. Tidak ada hubungan antara variabel. B. Hubungan sedang dan tidak signifikan. C. Hubungan kuat dan signifikan.
D. Hubungan lemah dan tidak signifikan, dan E. Tidak dapat ditentukan. Jawabannya C. Hubungan kuat dan signifikan. Alasannya karena nilai R sama dengan 0,85 menunjukkan hubungan kuat, P kurang dari 0,05 berarti signifikan secara statistik. Selanjutnya, kasus yang kedua, peneliti ingin melihat hubungan antara kadar kolesterol darah dan frekuensi olahraga diperoleh R sama dengan min 0,72. Apakah makna dari hasil tersebut? A. Hubungan negatif kuat, B. Hubungan positif kuat, C. Tidak ada hubungan, D. Hubungan sedang positif, E. Hubungan lemah negatif. Jawabannya A. Hubungan negatif kuat. Alasan karena nilai R mendekati min 1 menunjukkan hubungan kuat. Arah negatif artinya semakin sering olahraga, kadar kolesterol menurun. Selanjutnya, kasus yang ketiga, dalam penelitian diperoleh R sama dengan 0,78 antara tingkat pendidikan ibu dan pengetahuan balita. Apa interpretasinya? A. Hubungan sedang, B. Hubungan kuat dan positif, C. Hubungan sangat kuat, D. Hubungan lemah, dan E. Tidak ada hubungan. Jawabannya B. Hubungan kuat dan positif. Alasan karena R sama dengan 0,78 masuk kategori kuat dan arah positif menunjukkan semakin tinggi pendidikan, semakin baik pengetahuan gizi. Baik teman-teman semua, sekian dari hasil video saya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Citra Oktaviani Daule dengan NIM 1120230006, Prodi Sarjana Gizi, dosen pengampu Ibu Pemerida Sembolon SKM MKes. Baik, di sini saya akan membahas tentang menganalisa statistik parametrik dalam bidang kesehatan. Nah, di sini kita akan membahas pengertian uji t-test independen. Digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak saling berhubungan. Tujuannya mengetahui apakah perbedaan rata-rata tersebut signifikan atau hanya kebetulan. Disebut juga unpaired t-test. Nah, di sini juga kita akan membahas syarat atau asumsi uji. Yang pertama, data berdistribusi normal. Kedua kelompok bersifat independen, dan ketiga variabel dependen numerik, variabel independen kategorik atau dua kelompok. Jadi rumus umumnya itu T sama dengan M1 dikurang M2 dibagi akar SS1 ditambah SS2 dibagi N1 ditambah N2 kurang 2 dikali 1 bagi N1 ditambah 1 bagi N2. Keterangan M1 dan M2 rata-rata kelompok, SS1 dan SS2 jumlah kuadrat, dan N1 N2 jumlah sampel. Nah, langkah-langkah analisisnya yaitu yang pertama menentukan hipotesis HO dan H1, kedua menentukan uji statistik dan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05, ketiga menentukan daerah penolakan HO, keempat menghitung nilai T hitung dan T tabel, dan kelima membandingkan hasil dan menarik kesimpulan. Contoh kasus, ahli gizi ingin mengetahui pengaruh makan sayur terhadap kecepatan anak mengerjakan puzzle. N1 sama dengan 8 anak suka sayur, N2 sama dengan 8 anak tidak suka sayur. Hasilnya T hitung sama dengan 6,13, T tabel sama dengan 2,145. Keputusan tolak HO ada perbedaan signifikan. Interpretasi, anak yang makan sayur mengerjakan puzzle lebih cepat. Analisis dengan SPSS, masukkan data, analis, comparison means, independent sample t-test. Hasil output T sama dengan min 6, 126, DF sama dengan 14, sig 2 tilit sama dengan 0,00 kurang dari 0,05. Kesimpulan, ada perbedaan signifikan antara dua kelompok. Berikutnya kita akan masuk ke kasus yang pertama. Ahli gizi ingin membandingkan berat badan rata-rata anak yang mengonsumsi susu tinggi protein dan susu biasa. Pada kelompok anak berbeda individu. Jenis uji statistik yang sesuai adalah A. Paired sample t-test, B. Independent sample t-test, C. ANOVA satu arah, D. Mean Whitney test, E. Wilcoxon test. Jawabannya B. Independent sample t-test. Alasan, dua kelompok berbeda dan variabel berskala numerik, uji T independen digunakan.
Selanjutnya, kasus yang kedua dalam uji T independen, jika data tidak berdistribusi normal, maka sebaiknya menggunakan A. Uji ANOVA, B. Uji Z, C. Uji Min-Whitney, D. Uji Kruskal-Wallis, E. Uji T berpasangan. Jawabannya C. Uji Min-Whitney. Alasan, Min-Whitney digunakan sebagai alternatif non-parametrik dari uji T independen. Selanjutnya, kasus yang ketiga, aligasi membandingkan kadar glukosa darah pasien sebelum dan sesudah pemberian terapi diet rendah karbohidrat. Uji yang tepat digunakan adalah A. Independent Sampling Test, B. Paired Sampling Test, C. T-Squared, D. Min-Whitney, E. ANOVA. Jawabannya B. Paired Sampling Test. Alasan, data berasal dari kelompok yang sama sebelum dan sesudah, maka digunakan uji T berpasangan bukan independen. Baik teman-teman semua, sekian dari hasil video saya. Terima kasih.